Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Astriani. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang komputer. Ada 4 poin di sini yang akan saya paparkan, yaitu tentang sejarah komputer, komponen komputer, karakteristik komputer, dan cara kerja komputer. Jadi, komputer adalah suatu alat yang biasanya digunakan untuk mengolah data berdasarkan aturan baku yang sudah ditentukan, atau seperangkat elektronik yang memiliki beberapa komponen yang bekerja sama dan membentuk suatu sistem sehingga dapat menjalankan berbagai program. Berikut adalah sejarah singkat tentang perkembangan komputer dari masa ke masa. Ada 5 generasi yang akan saya paparkan di sini tentang sejarah komputer. Langsung saja kita masuk di generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai tahun 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama ini sangat sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Generasi kedua pada tahun 1964 sampai 1971, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan pada akhir tahun 1950-an. Jadi keunggulan transistor ini adalah bentuknya yang kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Selanjutnya adalah generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga ini. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga ini juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Generasi keempat yaitu pada tahun 1971 hingga sekarang ini. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Istilah PC mulai digunakan ya di periode ini dengan teknologi yang lebih maju. Generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Selanjutnya generasi kelima, yaitu sekarang ini dan masa depan. Jadi komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap perkembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan bantuan. Tujuan dari komputer generasi ini adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada komputer di masa depan ya. Mungkin lebih canggih lagi. Kemudian kita masuk di komponen komputer. Ada 4 komponen komputer. Yang pertama perangkat masukan, perangkat keluaran, komponen proses, dan komponen tambahan. Yang termasuk dalam perangkat masukan di sini adalah keyboard. Keyboard di sini merupakan perangkat keras yang dipenuhi dengan berbagai tombol yang mewakili angka, huruf, karakter, dan beberapa fungsi khusus. Selanjutnya mouse. Mouse di sini adalah perangkat keras juga yang digenggam. Gunanya ini untuk mengarahkan kursor yang biasanya berisikan 2 macam tombol atau lebih dan terdapat bola atau laser di dalamnya. Webcam ini berwujud kamera kecil dan biasanya ditempatkan di atas monitor atau LCD. Gunanya dia untuk video call, berfoto atau selfie. Kemudian berkat scanner.
Ini wujudnya seperti ganggang dan berisikan laser pada ujung dan lehernya warna merah untuk memindai beket. Joystick ini gunanya untuk bermain game pada komputer. Scanner ini gunanya dia untuk mengubah data analog menjadi data yang berwujud digital. Mikrofon perekam suara, memindai sidik jari di sini sebagai pengaman dalam komputer atau juga dapat menjadi mesin absensi. Selanjutnya keynote ini untuk bermain game juga. Flash disk, perangkat penyimpanan. Selanjutnya kita masuk di perangkat keluaran. Di perangkat keluaran ini ada beberapa bagian seperti monitor. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan grafik atau gambar sesuai informasi yang dapat diterima oleh manusia. Printer di sini untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik dalam bentuk kertas, gambar maupun grafik. Kemudian proyektor, handphone, headset, player, kartu suara, dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk dalam komponen proses. Di komponen proses ini ada prosesor. Prosesor ini fungsinya menerima instruksi yang diberikan mengolah instruksi atau tegangan ke dalam komponen komputer. Gunanya di sini untuk mengubah tegangan arus AC menjadi DC. Motherboard, memori atau RAM, dan HDD. Sekarang kita masuk di komponen penyimpanan. Di komponen penyimpanan ini ada HDD, optical drive, flash disk, SSD. SSD ini gunanya untuk menyimpan data dengan menggunakan serangkaian IC yang memiliki peran sebagai memori guna menyimpan data secara persisten. Ada komponen tambahan dalam komputer. Di sini yang termasuk komponen tambahan dalam komputer itu seperti LAN card. Biasanya LAN card ini dipasang pada slot PCI atau biasa disebut dengan kartu jaringan. Kemudian WLAN card perangkat komputer yang berkaitan dengan adanya jaringan. Bluetooth ini spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi tanpa kabel, biasanya memiliki jaringan jangkauan jarak sampai 10 meter. Selanjutnya karakteristik komputer. Ada 4 karakteristik komputer. Yang pertama yaitu tidak memiliki emosi, tidak seperti kita manusia ya, banyak emosinya. Kemudian yang kedua, mampu menyimpan data dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, mampu mengurutkan dan mencari data dalam waktu singkat. Keempat, mampu mengolah data yang besar dengan cepat dan akurat. Poin yang terakhir adalah cara kerja komputer. Komputer memiliki cara kerja tertentu ya. Sekarang yang pertama adalah menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard dan mouse. Yang kedua, memproses informasi yang diterima pada bagian CPU. Yang selanjutnya adalah menyajikan informasi hasil olahan kepada pengguna melalui perangkat keluaran seperti monitor, printer, dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan di sini tentang komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.